Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah program untuk menghidupkan sebuah lampu antara pukul 7 dan pukul 10 dengan menggunakan aplikasi PLC Omron. Untuk itu, pertama sekali saya akan buka program PLC Omron yang sudah ada di layar laptop saya. Ini dia. Saya klik dulu. Sekarang programnya sudah terbuka, kemudian saya klik File, saya klik New untuk membuka halaman kerja baru. Kemudian saya isikan di device name ini, yaitu RTC Time. Kemudian saya pilih device type-nya CP1WL ini. Kemudian network type-nya USB. Sudah ini. Kemudian saya klik OK. Sekarang halaman kerja baru sudah terbentang. Sebelum memulai membuat sebuah program untuk menghidupkan sebuah lampu antara pukul 7 dan pukul 10, saya masuk dulu ke menu Help. Saya klik Help, kemudian saya klik Instruction Reference, kemudian saya pilih CP1L Series. Saya klik di sini. Sudah terbuka halamannya. Kemudian saya ketikkan di sini date atau tanggal. Kemudian saya pilih date comparison instruction. Saya klik di sini. Inilah halaman daripada time comparison instruction. Itu instruksi pembanding waktu. Kemudian data-data ini yang akan saya gunakan nanti, yaitu berupa address, yaitu address A351. Kemudian kode yang akan saya gunakan nanti adalah kode 346. Itu menggunakan kode besar dan sama dengan. Tapi kalau kode kecil sama dengan adalah 344. Sedangkan besar sama dengan itu 346. Ini adalah rumusan daripada program yang akan saya buat nanti. Di sini ada addressnya DT. Kemudian berikutnya D0. Kemudian berikutnya addressnya A351, kemudian berikutnya addressnya D100. Kemudian untuk D0 nilainya itu adalah 38. Setnya sampai 38. Oke,
Sekarang saya masuk ke halaman kerja. Saya akan masukkan sebuah instruksi PLC. Saya tempatkan di sini. Sesuai dengan data tadi, akan saya gunakan adalah ini lebih besar dan sama dengan, yaitu kode 346. Saya masuk kembali ke halaman kerja, kemudian saya ketikkan di situ kodenya tadi adalah lebih besar dan sama. Kemudian kode address berikutnya adalah DT. Masuk kembali ke halaman kerja. Saya ketikkan di sini DT. Kemudian spasi. Kemudian address berikutnya adalah D0. Tapi untuk D0 cukup dimasukkan nilai yang di set saja, yaitu maksimal 38. Masuk lagi ke halaman kerja. Saya ketikkan dulu tanda pagar. Baru saya ketikkan 38. Kemudian spasi. Kemudian baru masukkan address berikutnya A351. A351. Kemudian spasi lagi. Kemudian masukkan lagi address berikut, ini D100. D100. Kemudian klik OK. Kemudian keterangan A351, keterangannya adalah hour, minute, seconds. Klik OK. Untuk D100 juga sama keterangannya, hour, minute, second. Kemudian klik OK. Ini instruksinya digunakan untuk setting waktu pukul 7. Jadi letaknya pada memori D100. Kemudian saya masukkan lagi sebuah instruksi, tempatkan sebelahnya, yaitu kecil dan sama dengan. Seperti tadi saya katakan, pakai kecil dan sama dengan, yaitu kecil dan sama dengan. Masuk kembali ke halaman kerja. Kecil sama dengan. Kemudian sama seperti tadi, DT lagi. DT, kemudian spasi. Kemudian masukkan lagi pagar. Masukkan lagi 38. Spasi lagi, masukkan lagi address A351. Spasi lagi, masukkan D110. Jadi untuk waktu yang kedua, yaitu waktu teratas itu pukul 10. Alamatnya nanti adalah D110. Kemudian klik OK. Komen lagi, yaitu hour, minute, second.
klik lagi, sama hour, minute, second, klik. Di 110 di alamat tempat setting waktu nanti, itu waktu teratas itu pukul 10. Kemudian saya ambil garis horizontal, sambungkan ke kanan. Kemudian saya ambil sebuah koil. Ini nanti sebagai sebuah lampu dengan address atau alamatnya, di mana alamat output daripada flash Ambron itu channelnya maksud saya adalah 100 titik. Nomor outputnya, output pertama daripada flash Ambron itu 00. Kemudian saya klik OK. Kemudian saya beri keterangan di sini from seven to 10. Jadi dari jam 7 sampai jam 10. Oke. Ini lampu akan hidup antara pukul 7 dan pukul 10. Kemudian kita simulasikan dulu dengan klik Work Online Simulator. Klik di sini. Oke. Lampunya tidak hidup karena jam di laptop ini pukul 0.33 detik. Sedangkan waktu settingan di sini adalah dari pukul 7 sampai pukul 10. Makanya lampunya tidak hidup. Untuk itu kita coba klik PLC clock untuk mensimulasikan. Klik option, klik set PLC clock. Kita ambil waktunya pukul 7 atau di atas pukul 7. Nah, ini 7.34. Klik. Juga tidak hidup. Walaupun waktu PLC-nya disetting 7,34, lampunya juga tidak hidup. Artinya address D100 dan address D10 ini belum kita masukkan waktu settingnya. Itu kita masuk dulu ke memori, klik 2 kali di sini. Nah, ini. Kemudian klik D. Ini alamatnya D tadi. Klik D. Ternyata di sini addressnya belum ada. Yang address 100 dan 110 belum ada. Itu kita bisa lihat lagi di sini. Klik monitor. Klik lagi. Ya. Nilainya masih 0 semua. Itu untuk yang pertama ini.
kita masukkan address-nya 100. Klik enter. Sudah. Nilainya tetap kosong. Kemudian kita klik di sini. Klik set. Masukkan angka 7 karena batas waktu terendahnya tadi adalah 7. Klik OK. Klik save. Klik OK. Kemudian untuk address D110 sini belum kita beri settingan waktunya. Itu kita klik juga di sini. Ini 110. Nah, di sini sudah. Kita klik di sini. Klik set value. Kita masukkan 10. Angka 10, klik OK. Klik save. Klik OK. Jadi kedua-duanya sudah mempunyai nilai setting. Untuk itu kita kembali ke halaman kerja tadi. Kita lihat ternyata lampunya sudah hidup. Kita lihat kembali PLC clock-nya. Waktunya kita setting tadi 7.36. 7/36. Waktu PLC-nya 7.36, sedangkan waktu setting di D100 itu adalah 7 dan di D100 sudah 10. Jadi kedua-duanya sudah ada nilai settingnya. Di sini 7 dan di sini 10. Maka lampunya hidup. Coba kita klik option, klik set PLC clock. Kemudian kita naikkan waktunya lewat dari angka 10. Kita buat 10.37, klik. Ternyata lampunya mati. Jadi lampunya tidak bisa hidup lewat dari pukul 10. Coba kita buat di pukul 5. Kita klik option, klik set PLC clock. Kita turunkan waktunya. Ini 8, 7, 6, 5. Pukul 5 kita klik. Lampunya ternyata tidak hidup karena batas terendahnya adalah pukul 7. Coba kita set PLC clock. Kita buat rentang waktunya di antara 7 dan 10. Kita buat pukul 9. Kita klik 9.37. Kita klik OK. Ternyata hidup. Jadi lampu ini bisa hidup antara pukul 7 sampai dengan pukul 10. Itu saya tutup. Ini PLC memorinya. Saya klik sini, exit, save in project, save change in project, yes. Klik OK. Jadi sekarang sudah tersimpan data setting tadi. D100 itu 7, D110 itu pukul 10. Kemudian kita tambah dengan instruksi move. Jadi kalau program ini kita tutup, nanti kita operasikan kembali. Kita harus setting lagi memorinya. Agar tidak setting memori kembali, kita tambah dengan instruksi move, sehingga bila kita keluar dari program ini ketika menghidupkan kembali, bisa langsung program ini bekerja. Yaitu saya
off-kan dulu program ini. Kemudian saya ambil sebuah saklar, saya tempat ke sini. Ini saklarnya saya ambil P on. Artinya saklar ini akan tetap hidup, selalu on, always on flag. Jadi selalu on. Kemudian saya ambil garis horizontal, sambung ke kanan. Kemudian saya ambil sebuah instruksi sini. Inilah nanti dijadikan move instruction atau instruksi move. Di sini saya ketikkan move, kemudian spasi, kemudian tanda pagar. Kemudian saya masukkan angka 7. Nah, itu adalah batas waktu terendah tadi. Kemudian spasi D101. Kemudian saya klik OK. Inilah bentuk daripada instruksi move. Nanti instruksi move ini akan mengirim nilai settingnya ke D100. Jadi tidak perlu kita setting lagi melalui memori ini. Kemudian saya buat sebuah instruksi lagi di sini. Dengan mengambil dulu garis vertikal, sambung bawah. Kemudian garis horizontal, sambung ke kanan. Saya bikin lagi sebuah instruksi move, klik sini PLC instructionnya, tempatkan sini. Saya ketikkan lagi move sini, kemudian spasi, kemudian tanda pagar. Ini saya masukkan angka 10. Ini adalah batas atas dari waktu tadi adalah pukul 10. Kemudian spasi. Kemudian saya masukkan D111. Ya, oke. Ini saya kecilkan sedikit. Demikian. Saudara sekalian, sedikit saya akan jelaskan dulu tentang halamat yang ada pada move ini, yaitu D101 dan D111. Dari mana didapatkan kode address ini? Saya akan jelaskan. Saya aktifkan dulu. Klik Work Online Simulator. Kemudian saya klik Memory. Kemudian saya klik D. Inilah D. Saya klik D di sini. Saya masukkan alamat 100. Alamat 100 itu adalah alamat address ini, D100 dan D110. Bila saya masukkan angka 100 di sini, klik enter, maka keluarlah di sini nilai setting untuk waktu 7 untuk D100 dan nilai setting sini 10 untuk D110. Kemudian saya klik di sini pada setting 7, keluarlah 101. Inilah dia angka 101, D101. Kemudian D111.
Kalau saya klik angka setting 10 di sini, keluarlah di sini angka 111. Jadi guna move ini untuk mengirimkan memori kepada kedua address ini, address D100 dan D110. Yang memori yang dikirimkan itu adalah berupa angka setting 7 dan angka setting 10 ini. Seperti yang kita isikan pada D100, yaitu settingannya adalah untuk waktunya 7, kemudian untuk D110 settingan waktunya adalah 10. Oke, itu sedikit tambahan. Saya klik on online simulator untuk mensimulasikannya. Ternyata lampunya langsung hidup. Kita lihat dulu setting jamnya. Saya klik PLC clock. Di sini pukul 9. Jadi setting waktu di PLC-nya pukul 9.44, sedang sini batasnya adalah pukul 7 sampai pukul 10, makanya lampunya hidup. Kemudian saya klik option, klik PLC set clock. Kemudian saya setting waktunya di bawah jam 7. Ini 6.44, saya klik OK, mati. Jadi programnya hidup. Kemudian saya naikkan jamnya di atas pukul 10. Klik option, klik set PLC clock. Jamnya naikkan di atas pukul 10, yaitu 10.45. Saya klik, mati. Mati lampunya. Kemudian saya klik lagi. Saya taruh setting jamnya di antara pukul 7 dan pukul 10, yaitu pukul 8.45. Saya klik OK, lampunya hidup. Kemudian saya klik lagi option, saya buat waktunya pukul 5. Klik OK. Ini pukul 5.45, klik OK, mati. Jadi di bawah pukul 7 tidak bisa hidup, di atas pukul 10 juga tidak bisa hidup. Coba tengok sekali lagi. Reset PLC, naikkan waktunya ke atas, yaitu 10.45. Klik OK. Nah, ternyata tidak hidup. Kembalikan di antara 7 dan 10. Saya bikin sini jam 9.45. Klik, hidup. Nah, sekali lagi di atas jam 10, 10.45, klik, mati. Nah, demikianlah saudara sekalian bagaimana cara membuat sebuah program untuk menghidupkan sebuah lampu antara pukul 10 dan antara pukul 7 dan pukul 10. Semoga materi yang saya sajikan ini dapat bermanfaat bagi para pengunjung sekalian, dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.